Auzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Sini Mar, dekat-dekat sini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkannya kepada kita sebagai hamba-Nya yang sangat banyak, yang tidak bisa kita hitung, baik yang diminta ataupun yang tidak diminta, tetap Allah limpahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah SWT. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya menjadi hamba yang dekat kepada Allah Ta'ala. Baiklah, malam ini menjaga harta tetap halal. Tak ada sih kalau masalah tak halal dulu. Masalah rezeki ni. Ya. Sebagaimana kita sudah mengetahui ya bahwa rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan dikatakan bahwa tidak akan mati seseorang kalau rezekinya belum habis. Jadi kalau orang meninggal itu tandanya rezekinya sudah habis. Kalau rezeki habis tak meninggal, mangai lagi. Ngok dole tu. Kayak dia. Hah? Nah, jadi rezeki itu sudah ada ketentuannya. Tidak perlu dicari kata orang, tapi dijemput. Jemput. Karena kalau cari kita tidak tahu rezeki itu di mana. Kita tidak tahu rezeki di mana, tapi rezeki tahu kita di mana. Artinya rezeki itu tidak akan pernah meninggalkan kita, ya. Rezeki itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan dikatakan di dalam satu ayat, lupa ayatnya, kita tuh hanya diminta untuk bertakwa saja kepada Allah. Ya kan? Rezeki itu Allah yang ngatur. Yang penting kita bertakwa kepada Allah. Bertakwa bukan berarti tidak berusaha, ya. Bukan arti tidak usaha, tapi takwa itulah yang akan mengantarkan rezeki kepada kita. Allah sangat menghargai orang yang bekerja, ya, mencari harta yang halal. Kata Rasulullah dalam hadis Tabrani, riwayat Tabrani dan Baihaqi, sesungguhnya Allah mencintai mukmin yang bekerja. Sesungguhnya Allah mencintai mukmin yang bekerja. Jadi banyaknya piti kalau nganggur, sudah lama dah, tidak cintai. Hah? Piti banyak, kerajaan dah, kira piti orang gaya sih. Warisan sih. Hah? Tetap ibu, tapi
Tiada tari. Tidak gayanya. Itu tidak cintai itu. Yang cinta itu orang yang bekerja. Bahkan dalam hadis lain disebutkan, siapa yang di waktu malam merasakan payah sebab kerja tangannya, ya, kedatangannya di waktu siang, maka di waktu malam itulah terampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Artinya kan kalau kita pulang kerja itu kan terasa tuh malam tuh antuk, capek, kan, lelah. Nah, lelah itu adalah pengampun dosa dari usaha kita yang kita lakukan pada siang hari. Ya. Jadi Allah menghargai orang yang bekerja. Ya. Siapa yang di waktu malam merasakan payah sebab kerja tangannya, di waktu siang maka di waktu malam itulah terampuni dosa-dosanya. Ya. Jadi bekerja itu juga mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Artinya kalau bertanang-tanang sih di rumah tak loncak. Kemudian dalam surat Al-Hadid ayat 7. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aminu billahi wa rasuli wa anfiqu mimma ja'alakum mustaghlafina fi fallazina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Kata Allah, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya. Ya kan? Jadi saat kita sudah diberi oleh Allah harta, ya kan? Dan kita menguasai harta yang dikasihkan oleh Allah itu, kita tidak boleh lupa menginfakkannya, berinfak. Ya. Pisaro iwat dorro, walaupun susah, senang, tetap berinfak. Ya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar. Ya. Kita itu harus selalu sadar bahwa harta yang diberikan oleh Allah itu bukan milik kita. Ya. Itu hanya sekedar titipan. Ya. Ada hak orang lain, baik yang meminta ataupun yang tidak meminta. Ya. Jadi tidak boleh kita menggunakan harta itu tanpa mengingat orang lain. Ya. Begitulah Allah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya mengelola harta. Ya. Banyak kalau kayo nawa kalau tidak kelola harta dengan infak, santabi. Ya. Terasoi hilang siti. Kira piti hilang gara-gara bimpak, sakit lah segala macam lah. Habis ya. Kemudian dalam surat Al-Anfal ayat 28, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Ini kira-kira ketahuilah kamu bahwa hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah. Ya. Dia harta dan anak itu fitnah anak. Nah, wah suka-suka nah kadang-kadang memangga-mangga anak. Kira anak fitnah. Harta pun menjadi fitnah. Ya. Sesungguhnya di sisi Allah lah balasan yang besar. Ya. Nanti di akhirat ditanya tuh bagaimana kita memperoleh harta dan kemana dikeluarkan harta tersebut. Ya. Ada kisah dari Ustadz Das'ad ya. Dia katanya, saya nggak tahu nih kisah ini sahih atau tidak nih kan.
kisah orang kaya. Pernah dengar tak? Belum cerita udah dengar lah. Orang kaya, ya kan? Dia membuat sejenis sayembara kepada anak-anaknya, ya. Barang siapa yang mau menemaniku nanti dikubur waktu meninggal, atau dia meninggal dan menemaninya selama 40 hari, ya, maka dia akan mewariskan separuh dari hartanya kepada orang yang mau menemaninya. Kira anak-anaknya tidak mau, tak ada yang mau. Anak-anaknya, istrinya tak ada yang mau. Walaupun dikasih harta separuh. Nah, kironya, Siapa yang memasukkan separuh dari anak-anakmu? Orang kaya tuh. Orang kaya. Orang kaya itu dia bikin sayembara lah. Ya. Siapa yang mau menemaniku nanti di kuburan, di kuburku, ya kan? Maka dia akan mewariskan hartanya separuh. Hartanya untuk orang yang mau nunggu itu. Dia orang yang sangat kaya. Kan? Tak ada yang mau. Kiranya ada yang mau satu orang tukang kayu, ya, ke kayu karena dia susah sekali dia hidupnya, maulah dia, ya, dikawanilah selama 40 hari. Kiranya kisah ini tidak tahu ini dari Ustaz Dasat ini. Dasat. Jadi selama dia menemani itu rupanya malaikat Munkar Nakir nih bertanya ke orang tukang kampak ini. Dari mana datangnya kampak itu, ya kan? Kapan belinya? Nah, sampai 39 hari pertanyaannya masih tentang kampak itu saja, ya kan? Kampak itu saja. Ini untuk menggambarkan betapa harta itu akan ditanya dari mana datangnya, kemana dipakai. Nah, akhirnya hari ke-39 tidak sanggup lagi orang tuh, keluarlah dia dari kubur tuh, ya. Kenapa tidak sanggup? Nanti kalau dia dapat harta separuh dari harta orang kaya tuh, tidak terlap dia menjawab pertanyaan Munkar Nakir. Jangan satu kampak ya 39 hari masih kampaknya ditanya. Apalagi kalau sudah hartanya sudah separuh dari harta orang kaya tersebut. Artinya kekayaan itu akan harta yang ada pada kita ini sedikit apapun akan tetap ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita harus selalu menyadari bahwa harta yang ada ini adalah milik Allah dan harus digunakan sebagaimana Allah mengajarkan kepada kita. Ada zakatnya, ya, bersedekah, infak atau wakaf, ya, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, ya, atau yang sunnah atau yang kewajib, semuanya harus dikerjakan. Ingatlah harta kita tuh, ya. Ingat siapa yang belum ada ngasih zakat, gaji zakat tak? Zakat mal, ya. Ada zakatnya, semua harus dizakatkan. Tentu dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Misalnya sudah cukup anunya, apa ya? Nisabnya, ya. Kalau belum cukup nisabnya tidak ada zakat malnya, tapi impaknya kan ada. Kalau impak kan tidak nunggu nisab. Impak kan tidak nunggu nisab. Nisabnya belum ada, mana impak bisa impak. Nah, impak itu kan bisara iwat dara, waktu susah ataupun dalam keadaan senang pun iya, susah pun iya, tetap berimpak. Kan? Artinya impak itu tidak ada nisabnya. Yang ada nisab itu harta, zakat mal, itu ada nisabnya. Ya. Jadi itulah
yang sedikit itu, mudah-mudahan kita menyadari bahwa ini nih MacBook ini nanti ditanya nih dapat dari mana duitnya, dibeli. Nah, nanti tanya malaikat Untuk apa? Kenapa diganti? untuk apa diganti, lelet, macam mana leletnya kata malaikat. Susunya dalam tuh. Nah, tanya semua itu, ya kan? Jadi kita harus hati-hati menggunakan harta, mendapatkan harta supaya selalu dalam keadaan berkah Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.